sayangkan adalah kekosongan tersebut siapa yang harus mengisi? Apakah dengan kondisi seperti itu kita harus kembali memanggil ekspatriat dari luar untuk mengisi itu? Kalau saya tidak mau melakukan itu. Karena apa? Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang maju, gitu ya. Bangsa yang memiliki kultur yang tinggi, yang gak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Kita harus bisa mengisi kekosongan itu. Dan sudah tentu ya teman-teman di sinilah harapan kami yang bisa mengisi kekosongan itu. Oke, next. Where are we now? Jadi kalau dilihat dari dari beberapa case yang bisa dilihat atau beberapa angka yang bisa dilihat, mulai dari nationwide capacity building, jadi banyak sekali beberapa project yang sebenarnya membutuhkan project manager yang memiliki kualifikasi. Ya, tapi sayangnya ya dengan demand begitu tinggi, supply-nya belum terlalu banyak. Yang kedua, industry growth ya. Jadi bisa teman-teman mungkin bisa menyadari ya, beberapa tahun terakhir ini ya, bahkan beberapa waktu terakhir ini di mana imbas krisis Eropa yang begitu berakibat yang cukup besar di Eropa, itu impactnya tidak terlalu terasa di Indonesia. Ya, kenapa ya? Kebutuhan akan dalam negeri sendiri itu alhamdulillah masih bisa di-cover ya. Kalau saya kemarin menghadiri Metrodata Solution Day itu, CEO Metrodata mengatakan bahwa untuk industri PC aja 60% itu masih bisa meng-cover kebutuhan dalam negeri Indonesia ya. Hanya 40% yang istilahnya kecenderungannya dijual keluar. Sehingga saya yakin ya, dengan adanya industri growth yang begitu besar, demandnya pasti akan tinggi. Terus setelah masuk industri growth, masuk yang lebih kecil lagi ke arah company PM maturity. Artinya dari industri yang begitu besar pasti ada organisasi-organisasi tersebut yang secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan project management. Dengan kata lain, apalagi yang basisnya vendor menjual jasa atau produk berdasarkan project, penting sekali ya aspek project management bagi organisasi tersebut ya. Sehingga makin bagus atau makin besar keinginan company tersebut untuk tumbuh, organisasi tersebut untuk tumbuh, makin tinggi juga dimana terhadap maturity organisasi tersebut untuk area project management ya. Dan yang paling penting mikro yaitu si individu itu sendiri. Jadi untuk bisa mengharapkan berjalannya atau bergulirnya bola besar ini, ujung-ujungnya yang paling berat adalah si individunya, yaitu personal competence development. Jadi salah satu measurement toolsnya atau measurement mekanismenya adalah kualifikasi atau standar kualifikasi tertentu, seperti misalnya PMP ya dari PMI, atau untuk step yang lebih rendahnya adalah CAPM atau Certified Associate Project Manager. Oke, mungkin bisa kan? Nah, ini apa sih yang ingin kita lakukan di PMI Jakarta Indonesia Chapter? Pokoknya waktu sampai sekarang masih ada kata Jakarta ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat mungkin Q1 2012 kita sudah akan bertransformasi ke Indonesia Chapter ya. Artinya kita akan meng-cover seluruh Indonesia, tidak hanya Jakarta. Jadi yang dari Jakartanya itu udah nggak ada lagi. Nah, apa sih yang akan kita lakukan baik dari nationwide sampai ke arah nasional untuk bisa mengisi gap tersebut ya, dari demand secara nasional, demand secara industri, demand secara company, bahkan demand secara individu. Nah, ini kita jabarkan di sini. Jadi mulai dari support terhadap government untuk dari sisi nation ya. Salah satunya alhamdulillah kita punya akses ke Pak Dr. Bambang Susantono. Kita bisa memberikan katakanlah input kita ya, apa yang harus kita lakukan dari kajian policy ya, strategi ya, kebijakan itu sangat menentukan ya. Yang kedua juga untuk industri ya, kita mengarah ke industri-industri tertentu ya. Jadi misalnya PMI memiliki katakanlah ambassador untuk yang area oil and gas, punya juga ambassador di construction, punya juga ambassador di di telco ya, atau di IT. Bahkan ya kita harapkan
si company tersebut memiliki satu haluan yang sama dengan PMI untuk bisa menumbuhkan ya project management maturity yang ada di industri tersebut ya. Contoh aja kalau saya nggak salah seperti di telekomunikasi maupun di IT bahkan di oil and gas, mereka sudah memiliki standar-standar tertentu yang memang acuannya kebetulan adalah PMI ya, kebetulan, sehingga ya dengan itu lebih mudah buat kita untuk maju sama-sama ya. Terus yang ketiga, seperti yang saya katakan, company turun ke level yang lebih rendah lagi, yaitu company. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa company tertentu mereka memiliki standarisasi project management tertentu yang memang kebetulan align dengan PMI. Dan yang paling penting adalah sisi individunya, ya. Apa yang harus kita lakukan di individunya? Misalnya salah satunya di early stage, yaitu kita masuk ke kampus. Jadi mempersiapkan kader-kader baru di project management. Saya ingin kembali ingat pada saat tahun 2004 kalau saya nggak salah ya, bencana tsunami di Aceh. Saya tanggal 25 kejadian, 26 ribut, 27 saya menerima beberapa email dari beberapa lembaga internasional untuk meminta PMI Indonesia Jakarta Indonesia Chapter supply project manager untuk disaster recovery plan di disaster recovery action di Aceh. Saya bingung, saya nggak bisa jawab karena apa? Saya nggak tahu siapa aja orangnya. Saya nggak bisa memberikan input ke mereka. Makanya saya bilang orang-orang yang saya kenal saya akan berikan CV-nya ke Anda gitu. Tapi saya yakin ada beberapa orang lain yang apa sih namanya yang memiliki kapabilitas yang sama, tapi saya nggak bisa supply. Nah, saya harapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita bisa bisa coba mengkonsolidasi itu. Siapa aja sih ahli-ahli project management yang ada di Indonesia ini. Terus tadi connection to current building resources ini sebagai bridging terhadap supply dan demand gitu. Kebetulan saya sendiri dan teman-teman ini adalah praktisi project management di beberapa company yang kebetulan membutuhkan memiliki demand tersebut gitu. Nah, kita harapkan dengan adanya event seperti ini kita bisa bridge. Ternyata kita melihat adanya beberapa potential project managers. Let's bridge it, ya. Ada ada demand, kita bisa berikan CV-nya dan sebagainya. Atau bahkan yang paling penting, jadi event berikutnya mau bawa CV gitu ya? Betul sekali. Tanggal 22 November jangan lupa bawa CV-nya ya. Jadi kita ini kebetulan ada pertemuan, ada pertemuan open membership meeting dan itu sangat penting ya, sangat penting. Soft copy person sekarang ya. Oke, terus yang berikutnya untuk yang saya lebih tekankan di personal ya, open credential ya. Jadi saya harapkan dengan adanya event seperti ini kita bisa memberikan persiapan buat teman-teman untuk masuk ke dalam credential ini ya, preparation to get credential. Karena hanya dengan melewati tes tertentu, teman-teman bisa memiliki sertifikasi di bidang project management. Sekarang sudah ada beberapa step ya. Salah satunya adalah CAPM, Certified Associate Project Managers. Yang berikutnya adalah PMP. Yang next yang lebih tinggi adalah PGMP atau Program Management Professional. Salah satunya di Indonesia yang baru di situ adalah Pak Thomas Schneider, yaitu rekanan kerja Pak Andi Sugito di NSN ya. Saya sedih gitu. Senangnya ternyata Pak Thomas Schneider terdaftar di Indonesia Chapter ya. Tapi sedihnya kenapa kok orang Jerman yang itu kesana gitu, bukan orang Indonesia. Harus orang Indonesia dong ya. Terus ada beberapa sertifikasi yang spesifik ya. Kalau saya nggak salah satunya adalah scheduler ya. Seperti Mbak Ana adalah salah satu PMI SP ya, kalau nggak salah ya, scheduler professional ya. Jadi kalau nanti kalau nggak salah tadi ada teman yang dari project controller, beliau adalah salah satu yang certified di bidang scheduler ya. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan beliau. Terus masih ada beberapa, setelah saya ada salah satu lagi dari risk management practitioners ya, kalau saya nggak salah. Jadi saya harapkan ya dengan adanya event seperti ini bisa kita share ya. Oke, terus service portfolio kita yang mulai dari start, build, advance, mungkin saya pikir yang paling spesifik yang ada untuk teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya kebetulan nih teman-teman ada students or less than 5 years experience, terus ingin tahu tentang